Di saat negara berkembang perang saudara hanya karena pilpres, Ryzen tidak mau ambil stres karena Ryzen mau merangkul saingannya yang tersukses. Tidak seperti netizen di negara berkembang yang hatinya panas dan kebanyakan protes, Ryzen dan Nvidia berdamai untuk membangun laptop yang tetap dingin seperti es. Tapi apakah produk yang dihasilkan tidak membuat dompet kita kempes dan dari segi performa tetap optimal atau ada yang terkompres? Gak usah kebanyakan debat pilpres, saya ucapkan selamat menonton guys. Hai guys, kembali lagi bersama saya Andika Setiabudi dari DKID, dan di video kali ini kita akan membahas laptop yang cukup anti mainstream karena jarang sekali kita menemukan laptop dengan prosesor AMD Ryzen tapi VGA-nya menggunakan Nvidia. Kalau di PC kita masih bisa menemukannya karena PC kita bisa build sendiri. Tapi untuk lini mobile desktop jarang banget Ryzen ketemu dengan Nvidia. Jadi ibaratnya kalau dianalogikan dengan isu yang hit sekarang, Ryzen collapse dengan Nvidia ini sama seperti Pak Jokowi collapse dengan Pak Prabowo. Cuman bedanya kalau Ryzen dan Nvidia sudah damai, kalau pendukung Pak Jokowi dan pendukung Pak Prabowo belum. Tapi nanti habis coblosan biasanya sudah damai-damai sendiri, karena ini biasalah tahun politik jadi emang agak memanas. Dan memang karena kebiasaan negara berkembang ini emang agak unik, suka sekali dengan drama yang intensitasnya melebihi drama dari sinetron azab di Indosiar. Astagfirullahaladzim, lihat itu! Sekarang adalah hari Sabtu, dan hari Sabtu adalah waktunya kita untuk mengundi giveaway mingguan Windows 10 Pro Original. Buat yang pengen ikutan giveaway untuk Sabtu depan, caranya gampang banget. Kalian tinggal like dan share video ini, lalu subscribe channel DKID. Tuliskan pendapat kalian tentang konten kita hari ini di kolom komentar, karena pengundiannya menggunakan comment picker. Jadi kalau kalian tidak komen, nama kalian tidak akan muncul di filternya comment picker. Terakhir, subscription jangan di-hide, karena nanti kita akan verifikasi ID kalian apakah sudah subscribe channel DKID atau belum. Untuk pengundiannya ada di akhir video, tapi saya minta tolong jangan di-skip agar kalian juga mendapatkan informasi dari video kali ini. Oke, sekarang kita bahas laptop Ryzen X Nvidia ini. Untuk sementara ini, brand yang mau mengambil resiko mendamaikan kubu merah dan kubu hijau adalah Asus, dan Asus menamai produk ini dengan Asus F570ZD. Collapse antara Ryzen dan Nvidia ini menurut saya sangat unik, karena selling point dari Ryzen adalah integrated graphic card-nya yaitu Radeon Vega. Namun sekarang Ryzen mencoba poligami dengan mengandang Nvidia juga. Spesifikasi yang ditawarkan oleh laptop ini ada 2 SKU atau varian, yaitu ada prosesor AMD Ryzen 7 dan juga Ryzen 5 dengan 4GB RAM yang bisa di-upgrade sampai dengan 16GB. Dan RAM-nya ini juga sudah dual channel. Kemudian untuk VGA-nya juga ada 2 varian, yaitu Nvidia 1050 GTX 4GB, ada juga varian yang 2GB. Dan yang kita review kali ini adalah yang 1050 4GB DDR5. Storage-nya menggunakan harddisk 1TB dengan kecepatan 5400 rpm dengan opsi slot tambahan untuk SSD M.2. F570ZD ini adalah laptop entry level, jadi ya bahannya terbuat dari plastik polikarbonat dengan finishing brush metal yang memang sentuhan desain gaming ini agak sedikit terasa. Kalau kalian ingat produk Asus lain yaitu Asus Pro, finishingnya hampir mirip-mirip seperti ini. Yang berbeda adalah di bagian belakangnya. Di F570ZD ini memiliki garis yang hampir mirip dengan desain dari Asus TUF. Maka ada sedikit kesan laptop gaming pada seri Asus ini dengan desainnya menggunakan finishing seperti brush metal, jadi untuk daily use kalian tidak perlu khawatir casing laptop kalian tergores, karena desainnya ini tidak terlalu glossy. Jadi kalau hanya goresan-goresan ringan seperti kunci dan ketumpuk dengan charger, tidak akan membuat casingnya tergores. Walaupun desainnya ini all black, namun Asus cukup pintar membuat laptop entry level ini terlihat sedikit lebih gaming. Tapi desainnya ini memang tidak segaming Asus TUF maupun ROG, karena Asus F570ZD ini memiliki aksen garis di pinggirannya yang berwarna biru Tosca, dan juga logo di area dalamnya ini juga berwarna biru Tosca juga, hampir mirip seperti Acer Predator yang pernah kita review kemarin. Jadi dari segi desain, menurut saya memang terlihat kalem, simple, tapi tetap ada kesan gaming. Namun entah kenapa di seri ini Asus tidak menggunakan teknologi andalannya yaitu Nano Edge atau frameless. Jadi laptop ini terlihat seperti laptop 15 inch pada umumnya, walaupun tidak terlalu terlihat tebal, dengan ukuran tebalnya sekitar 2,2 cm dengan berat 1,9 kg yang menurut saya masih sangat cukup compact dan ringan untuk daily use. Hinge atau engselnya cukup kokoh, meskipun tidak sekokoh Asus TUF, dan ketika dibuka dengan satu tangan, bagian bawahnya akan terbuka sedikit, tidak seperti Asus TUF yang bisa langsung dibuka hanya dengan satu tangan.
Masuk ke area dalam, kombinasi warnanya sama dengan finishing brush metal dengan tambahan garis cut pada sebelah kanan touchpad, dan di area touchpad juga terdapat warna kombinasi Tosca yang menurut saya terlihat cukup simple, tapi ya memang terlihat sedikit gaming. Di touchpadnya juga terdapat fingerprint sensor yang terintegrasi dengan Windows 10 Hello, dan touchpadnya juga sudah support dengan Windows Precision Driver. Untuk keyboardnya tidak seperti Asus X505ZA yang tidak memiliki numpad, di seri ini Asus menyediakan full size keyboard lengkap dengan numpad. Dan F570ZD ini menawarkan dua pilihan opsi untuk keyboard. Ada yang backlight dan juga ada yang non backlight. Keyboardnya sendiri memiliki travel distance sekitar 1,4 mm dan keyboardnya ini benar-benar melebihi ekspektasi saya. Karena saya kira dengan desain all plastik, keyboardnya akan sama saja dengan Asus X505ZA milik Asus yang lainnya. Namun ternyata keyboardnya cukup empuk dan nyaman. Hampir sama rasa taktilnya ini dengan Asus TUF. Tapi memang yang tidak saya suka adalah di bagian tombol panah, karena terlihat sangat berdekatan dengan tombol lain dan terlihat seperti menumpuk-numpuk. Dan sekelas laptop dengan harga 11 jutaan seharusnya dibikin lebih premium dengan memisahkan tombol powernya dari keyboard. Dari segi konektivitas, F750ZD ini dibekali dengan Wi-Fi 802.11 AC dengan Bluetooth versi 4.2, dan di sebelah kirinya terdapat Kensington Lock, dua buah USB 2.0 dan jack audio. Kemudian di sebelah kanannya terdapat input power, input LAN, HDMI, USB 3.0, USB Type-C, dan slot SD card. Namun untuk micro SD card bukan full size SD card, jadi untuk konten kreator yang biasanya MMC kameranya ini besar, maka dibutuhkan card reader tambahan untuk mentransfer data. F570ZD ini memiliki resolusi layar Full HD dengan dimensi 15,6 inch. Namun hati-hati jika kalian ingin membeli, karena Asus F570ZD ini menawarkan dua pilihan panel, ada yang menggunakan panel TN dan ada juga yang menggunakan panel IPS. Pastikan kalian memilih panel yang IPS, karena jika kalian sering menggunakan laptop di luar ruangan, dengan panel IPS, wide viewing angle akan lebih nyaman dan lebih enak untuk di mata. Dan yang kita review kali ini menggunakan panel IPS dengan refresh rate 60Hz dan 45% NTSC serta 178 derajat wide viewing angle. Dan seperti yang saya katakan di awal, di seri ini layarnya tidak frameless, tebal seperti Asus Pro tahun lalu. Untuk kualitas kameranya standar dengan resolusi 720 pixel dan kira-kira kualitas gambarnya seperti ini. Dari segi kemudahan untuk mengupgrade, sama seperti Asus X505ZA seri Ryzen, laptop ini cukup sulit untuk di-upgrade karena casingnya terbuka dari atas, sehingga untuk mengupgrade RAM ataupun SSD, kita harus mencopot motherboardnya dulu karena letak slot RAM dan SSD ada di bawah motherboard. Dan di dalam sini kalian bisa melihat kalau F750ZD ini hanya memiliki satu fan atau satu kipas dan ukurannya juga cukup besar. Kalau yang kita review kali ini sepertinya tidak akan terlalu throttling atau overheat, tapi mungkin untuk varian Ryzen 7-nya akan sedikit bermasalah kalau hanya single fan. Karena seperti yang kita tahu, di Intel Core i7 8550U dengan GTX 1050 yang single fan, ada sedikit masalah throttling. Untuk suara kipasnya tidak terlalu berisik, yang agak sedikit terdengar malah suara harddisknya yang mungkin buat user yang awam akan mengira kalau suara harddisk berputar ini adalah suara kipas. Untuk daya tahan baterai, karena laptop ini menggunakan Ryzen 5 yang frekuensinya lebih tinggi daripada Intel Core i5 8250U, maka daya tahan baterainya tidak seawet Intel meskipun sama-sama memiliki daya baterai 48 Wh. Kira-kira sekitar 4-5 jam penggunaan ketika saya coba untuk streaming dan YouTubean. Oke, sekarang waktunya kita tes laptop ini secara performa. Pertama kita tes menggunakan Cinebench R15 dan di tes GPU-nya, laptop ini mendapatkan skor 58,2 FPS. Untuk CPU benchmark-nya, tesnya mendapatkan skor 588 CB. Di tes kedua menggunakan 3D Mark dengan driver Skydiver, laptop ini mendapatkan poin 14.613. Lanjut ke tes gaming, kali ini kita melakukan tes gaming menggunakan GTA 5, settingan rata kanan semua, dan tidak ada masalah di FPS-nya tidak pernah turun ke 30 FPS. Jadi untuk GTA 5 di laptop ini masih sangat playable. Kemudian di tes game Battlefield juga masih sangat playable dengan FPS rata-rata 60-an FPS. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini, dan kesimpulan dari video ini adalah Asus F570ZD ini bisa menjadi opsi untuk kalian yang memiliki budget sekitar 11 jutaan, dan dengan harga tersebut kalian bisa memiliki laptop gaming dengan prosesor Ryzen dan GTX 1050 4GB. Kelebihan F570ZD ini menurut saya adalah unik.
karena sepanjang pengetahuan saya, ini adalah satu-satunya laptop yang menggabungkan Ryzen dengan Nvidia. Keyboardnya juga sudah nyaman banget, dan ini benar-benar melebihi ekspektasi saya. Layarnya juga sudah Full HD dengan panel IPS dan wide viewing yang sangat nyaman. Kemudian tidak ada masalah thermal throttling meskipun ada beberapa area yang terasa panas ketika bermain game menggunakan laptop ini. Kemudian dari segi portabilitas juga cukup ringan, walaupun laptop ini dimensinya 15 inch tapi beratnya masih di bawah 2 kg. Untuk kekurangannya, laptop ini masih single fan. Kalau di seri ini sepertinya tidak ada masalah, namun menurut saya untuk varian yang Ryzen 7 akan sedikit bermasalah. Kemudian desainnya saja yang terlihat gaming dan premium, namun secara material laptop ini masih menggunakan plastik polikarbonat. Dan terakhir, karena casingnya terbuka dari atas, dari segi kemudahan dalam untuk mengupgrade akan agak sedikit susah karena kalian harus mencopot motherboardnya terlebih dahulu. Oke guys, sekian review kita tentang Asus F750ZD kali ini. Dan sebelum kita akhiri videonya, mari kita cari pemenang untuk Windows 10 Pro Original episode minggu ini. Video Sabtu kemarin yang ikutan lumayan banyak, sekitar 800-an komen. Dan langsung saja kita cari pemenang untuk minggu ini melalui komen picker. Dan pemenang untuk Windows 10 Pro Original episode kali ini adalah Jess No Limit. Waduh, Bang Jess, udah punya Ferrari masih ikutan giveaway aja ya. Langsung saja kita cek apakah sudah subscribe channel Dika ID. Bang Jess belum subscribe atau di-head ya? Maaf ya Bang Jess No Limit, belum rezekinya, dan mari kita cari pemenang lain dulu. Dan percobaan kedua, pemenangnya adalah Kilas GT. Langsung saja kita cek. Alhamdulillah, sudah. Selamat kepada Kilas, Anda mendapatkan Windows 10 Pro Original dari DKID. Mohon diinfokan kontaknya melalui DM Instagram atau email yang ada di deskripsi. Buat yang belum beruntung hari ini, jangan berkecil hati, karena giveaway ini akan kita adakan setiap minggu. Dan semoga kalian menjadi pemenangnya di Sabtu depan. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye.